Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Akbar Nafi. NPM saya 16118031 dan saya berasal dari kelas 3K03. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Yang pertama, ada pengertian sistem pakar menurut para ahli. Pertama itu ada Martin dan Oxman. Menurut Martin dan juga Oxman, yang dimaksud dengan sistem pakar adalah sebuah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan juga teknik penalaran tertentu dalam memecahkan masalah, yang mana masalah tersebut adalah sebuah masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar di dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua ada Ignazio. Ignazio mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem pakar adalah sebuah bidang yang memiliki ciri khusus berupa sistem yang berbasis pengetahuan, yang mana memungkinkan adanya komponen untuk berpikir dan juga mengambil kesimpulan dari sebuah kaidah tertentu, yang tentu saja biasa dilakukan oleh para pakar. Lalu selanjutnya ada tujuan sistem pakar. Yang pertama ada interpretasi, membuat kesimpulan atau deskripsi dari kesatuan data mentah, mengambil keputusan dari pengamatan yang juga pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari keadaan-keadaan tertentu, misalnya prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada diagnosis, menetapkan sebab malfungsi dalam keadaan kondisi kompleks yang berdasarkan terhadap gejala-gejala yang teramati diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain sebagainya. Lalu tujuan yang keempat ada perencanaan atau desain, menetapkan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu, seperti contohnya perencanaan layout, sirkuit, dan bangunan. Lalu kelima ada perencanaan lagi, merencanakan beberapa rangkaian kegiatan yang akan bisa mencapai beberapa tujuan dengan keadaan awal tertentu, seperti perencanaan keuangan, militer, dan lain sebagainya. Yang keenam ada monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan keadaan yang diharapkan, seperti computer exceeded monitoring system. Yang ketujuh ada debugging, menetapkan dan melakukan interpretasi cara-cara untuk menyelesaikan malfungsi, seperti memberikan resep obat kepada kegagalan. Tujuan yang ke-8 ada instruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, seperti melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Tujuan terakhir ada kontrol, mengatur kegiatan suatu environment yang kompleks, seperti menjalankan kontrol kepada interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kegiatan sistem. Lalu selanjutnya ada manfaat dari sistem pakar. Pertama ada meningkatkan output dan produktivitas karena sistem pakar dapat bekerja lebih cepat dari manusia. Dan yang kedua ada meningkatkan kualitas dengan memberikan nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Ketiga ada mampu menangkap kepakaran yang sangat terbatas. Keempat dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. 5 memudahkan akses ke pengetahuan. 6 handal, sistem pakar tidak pernah menjadi bosan dan kelelahan atau sakit. Sistem pakar juga secara konsisten melihat semua detail dan tidak akan melewatkan informasi yang relevan dan solusi yang potensial. Lalu ada meningkatkan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain. Integrasi sistem pakar dengan sistem komputer lain membuat lebih efektif dan mencakup lebih banyak aplikasi. Dan yang terakhir ada fleksibel. Lalu selanjutnya ada penerapan sistem pakar. Yang pertama penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang kesehatan. Aplikasi A2Light yaitu sistem yang didesain untuk menerima masukan konsultasi dari user atau pengguna. Sistem ini didevelop oleh Expertise berbasis internet. Aplikasi ini memiliki kelebihan yang mengedepankan usability dari user atau pengguna dalam mengakses aplikasi ini. Dan aplikasi ini dapat diakses menggunakan browser yang terintegrasi fitur Java. Lalu selanjutnya ada penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang medical. Pada bidang kedokteran, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit sesuai dengan gejala, dan berdasarkan itu, breeder dapat memberikan solusi dalam penyembuhan penyakit tersebut. Dalam bidang ini, dilakukan analisis berdasarkan jenis penyakit menggunakan algoritma program yang sudah dikembangkan oleh tim dan ahli dalam mengatasi penyakit seseorang. Lalu yang ketiga ada penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang manajerial. Pada bidang manajerial, sistem pakar melakukan analisis, sintesa, dan integrasi untuk membangun perusahaan dengan menganalisis pada expert system. Yang keempat ada penalaran expert system atau sistem pakar pada bidang kesehatan atau farmakologi dan terapi.
Pada bidang terapi dan farmakologi merupakan sistem yang besar dan kompleks karena sistem diharuskan untuk menganalisis penggunaan obat secara benar, tepat, dan akurat dalam tindakan medis. Lalu yang kelima ada penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang psikologis. Pada bidang psikologis digunakan sistem pakar salah satunya untuk menganalisis gangguan pada pertumbuhan anak. Analisis yang dilakukan menggunakan search vektor untuk mengetahui gangguan yang terjadi pada pertumbuhan anak. Yang terakhir nih ada kesimpulan. Sistem pakar adalah sebuah sistem yang berbasis komputer dan pengetahuan serta penalaran untuk berpikir dan juga mengambil kesimpulan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Sistem pakar memiliki banyak sekali tujuan dan manfaat baik bagi manusia. Maka dari itu, kemajuan sistem pakar ini sangat membantu kegiatan manusia dalam banyak hal. Dan ini referensinya. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.